Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk tanggapan atas dinamika yang berkembang di masyarakat, sekaligus menjadi upaya percepatan pemerintah meningkatkan implementasi PLTS atap. Lalu pemirsa, apakah peraturan ini mampu menarik minat masyarakat dan industri untuk beralih ke energi panel surya? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Ibu Enia Listiani Dewi selaku Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. Selamat malam Ibu Eni, salam sehat Ibu. Selamat malam, terima kasih, salam sehat Mbak Anggi. Ya Ibu, malam hari ini kita akan membahas terkait peraturan Menteri SDM begitu terkait PLTS atap. Namun sebelum membahas terkait peraturan ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu secara sederhana saja PLTS atap itu seperti apa? Baik, terima kasih. PLTS atap yang akhir-akhir ini mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan ya. Dari konsep kami di Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2024 ini adalah salah satu upaya untuk menurunkan emisi dari konsep kita sektor energi yang dimana di dalamnya ada berbagai unsur bagaimana cara kita menurunkan emisi ya, dan di sini kita berharap dengan adanya pemanfaatan dari pembangkit listrik tenaga surya itu bisa turut berkontribusi untuk menurunkan emisi kita. Dan pada kesempatan ini kita mengadres berbagai hal ya. Untuk PLTS ini ada ground mounted, jadi PLTS besar, dan juga PLTS atap yang ada di atap-atap rumah ataupun bangunan gedung ya, yang diletakkan di atas begitu. Dan yang terakhir adalah PLTS yang ada di atas permukaan air, jadi kita sebutnya PLTS apung. Nah, ini ada 3 konsep PLTS yang kita akselerasi penggunaannya di berbagai sektor. Nah, saat ini juga yang terakhir nih, isu terakhir selain PLTS atap, kalau kita mengenalnya PLTS ground mounted sudah dari dulu, kalau PLTS atap banyak sudah dikenal oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah PLTS floating ini sekarang kita akselerasi bukan hanya di waduk-waduk, tetapi semua bendungan. Jadi dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga air, lalu fungsi bendungan itu sendiri untuk membantu irigasi, dan serta di atasnya kurang dari 20% bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk meletakkan solar cell, sehingga isu lahan tidak ada lagi. Nah, ini kita sebut hybrid dam. Jadi konsep ini juga sudah mulai dikenalkan kepada industri maupun masyarakat di tanah air kita. Begitu Mbak, ya, tentang PLTS nih, kita berharap penggunaan PLTS ini tentu saja bisa menurunkan emisi. Ya, memang banyak begitu ya Bu, macam-macam dari PLTS, salah satunya adalah PLTS atap yang kita akan membahasnya malam hari ini begitu ya Ibu. Nah, kemudian Ibu, di awal tadi saya sudah menyinggung terkait Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2024 yang menggantikan Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2021. Nah, dari peraturan ini berbagai kalangan ini banyak yang menilai Ibu, Permen SDM yang revisi ini menjadi daya tarik bagi sektor industri tetapi kurang menarik untuk kalangan sektor rumah tangga. Nah, sebenarnya apakah peraturan ini memang menyasar untuk sektor industri saja, Ibu? Ya, begini, kalau dari unsur penurunan emisi, itu kita menggarisbawahi berbagai sektor ya, bagaimana cara kita menurunkan emisi. Yang terbesar itu, emisi memang ada di industri, sebanyak 28% lebih, itu harus kita turunkan. Nah, di sektor yang lain seperti transportasi, itu sekitar 23%. Dan di bagian komersial ataupun gedung perkantoran dan lain sebagainya itu hanya sekitar 5%, bahkan di dalamnya kalau kita menyasar kepada rumah tangga itu sekitar 4% gitu. Nah, ini memang upaya kita untuk mengakselerasi penurunan emisi, kita fokuskan dulu ke industri serta transportasi. Untuk rumah tangga dan komersial itu kita melihatnya
karena sektor ini sangat bergantung kepada individu, sehingga ini kurang bisa masif ya, kurang bisa masif, tetapi kita berikan satu kondisi-kondisi yang mempermudah mereka, membantu kita untuk menurunkan emisi tentu saja, dan kontribusi masyarakat tentu kita perhatikan. Nah, dari konteks ini, penurunan emisi untuk di sektor PLTS atap ini saat ini ada 9.324 pelanggan ya, untuk kapasitas dengan total 198 megawatt peak. Dan saat ini yang dari industri itu sendiri itu mencapai 62%-nya, jadi sekitar 123,5 megawatt peak. Nah, ini akan inginkan kita tambah lagi gitu, sehingga memang peraturan Menteri SDM ini mengakomodir banyak keinginan dari industri, karena kita juga merespon dinamika dari perubahan-perubahan dan masukan dari berbagai stakeholder. Nah, terutama yang ingin minta akselerasi lebih cepat lagi adalah industri, sehingga kita melihat bahwa untuk PLTS atap ini, karena industri kita mempunyai warehouse yang sangat besar dan itu bisa kita maksimalkan, sehingga PLTS atap ini diperuntukkan untuk industri terlebih dahulu. Dalam hal rumah tangga, kita harapkan menjadi satu komponen yang mendukung dari rumah tangga itu untuk kita bisa menurunkan emisi. Jadi pemanfaatannya, karena kebutuhan industri saat ini, industri itu lebih menginginkan karena produk-produknya akan jauh lebih bersaing ya di sektor domestik maupun internasional. Jadi sekarang global competition-nya sudah ada, sehingga industri ini menginginkan lebih banyak green product. Nah, dari upaya industri ini mencapai target yang seperti itu, dia minta kapasitas yang lebih banyak. Makanya kita mengakomodir isu dari masyarakat ini, industri. Jadi permintaan dari industri ini lebih besar. Nah, masyarakat juga memberikan masukan. Jadi respon kita terhadap aduan masyarakat ini lebih kepada pembatasan kapasitas. Nah, pembatasan kapasitas yang selama ini regulated di Kementerian SDM itu hanya kecil ya. Sekarang kita bebaskan, mau masang berapapun oke, itu, tetapi sesuai kemampuan gitu ya, hanya sesuai dengan kuota. Jadi itu yang kita batasi, karena memang untuk masuk ke gridnya PLN itu perlu stabilizer yang lebih akomodatif begitu. Jadi jaringan-jaringan PLN juga kita lihat potensinya seperti apa, lalu besaran kuotanya seperti apa. Memang itu yang harus kita adjust ya di dalam regulasi ini. Begitu, Mbak. Ya, memang peraturan ini lebih menyasar begitu ya Bu ke sektor industri, karena memang tadi seperti Ibu yang dijelaskan Ibu tadi, warehouse-nya lebih luas begitu daripada skala rumah tangga. Nah, skala rumah tangga ini memang bisa mengimplementasikan PLTS atap, namun memang ada kuota-kuota tertentu begitu ya Ibu Eni. Nah, kemudian Ibu terkait dihapusnya sistem net metering pada pemasangan PLTS atap, apakah nantinya akan berdampak pada capaian target PSN 3,6 gigawatt di tahun 2025 Ibu? Saat ini begini, pada saat tahun lalu ya, Peraturan Menteri 26 tahun 2021, pada saat itu kita mengusulkan PLTS atap ini karena ingin mengakselerasi. Sebelumnya ada kita konsep 1 juta rooftop solar yang didengungkan oleh Kementerian SDM, belum terakselerasi, sehingga pada saat 2021 kita minta ini sebagai program strategis nasional, dan program ini masuk menjadi satu target. Waktu itu memang kita mentargetkan program strategis nasional ini sebanyak 3,6 gigawatt, dan selaras dengan tadi pertumbuhan demand dan kebutuhannya itu, saat ini kuota yang ditetapkan oleh Kementerian SDM itu sampai dengan 2028 1,59 gigawatt. Jadi kalau dari target PSN tadi mungkin separuh lebih ya, sudah separuh lebih kita alokasikan sampai dengan 2028. Tetapi ini kembali
kita akan merespon dari target ini apakah memang butuh lebih banyak lagi sesuai dengan target kita semula ataupun lebih cepat lagi begitu ya. Ini kita akan adaptif terhadap permintaan-permintaan dari masyarakat. Tentu saja kita mengkondisikan lagi grid yang ada, jaringan transmisi yang ada bisa disuplai di mana, lalu mungkin demand-nya itu juga terpisah dari supply tadi. Jadi kita mematchkan antara supply and demand. Nah, kalau kita melihat animo dari PLTS atap ini sendiri luar biasa. Ini setelah pembahasan beberapa kali kita menentukan jadi koordinasi dengan PLN maupun kuota per klaster industrinya itu kita bahas. Lalu keluarlah 1,59 gigawatt ini hingga tahun 2028. Nah, saat itu sudah mulai dikritisi ini kurang gitu, tetapi nggak apa-apa, kita akan lihat animonya. Nah, dalam 1 bulan ini setelah 1 Juni ya, setelah 1 Juni itu dibuka, kuota untuk 1 tahun ini 2024 adalah 901 megawatt. Nah, dalam 1 bulan ternyata sudah terpakai 637, jadi 637 kita buka kuotanya karena sebelumnya sudah ada ya dari 900 ini. Lalu dari situ sudah ada pengusul lebih dari 300-400-an megawatt, tetapi yang kita terima itu per minggu lalu adalah 270,8 megawatt peak. Jadi masih ada kuota sekitar 366,6 megawatt peak yang dari minggu lalu sudah kita jelaskan ke publik bahwa ini tinggal segini nih, tinggal kalau dari target 900 tinggal 30% nih, 30%. Nah, kalau 30% ini habis juga di dalam masa 1 bulan berikutnya dan masih ada permintaan lagi, kita sedang membahas memang dengan PLN apakah ini merubah clusteringnya ataupun menambah kuota ini gitu ya, itu sedang dibahas. Jadi kita pemerintah melihat animo dari masyarakat, dari industri perlu ditambah atau tidak, kita akan sesuaikan begitu. Tentu saja kita inginkan akselerasi dari penerapan PLTS ini bisa di mana-mana dan bisa masif, Mbak. Ya, tentunya kita berharap begitu ya Bu, bersama-sama penerapan PLTS atap ini bisa menjangkau seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Enia Listiani Dewi selaku Dirjen IPTKE Kementerian ESDM telah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom. Salam sehat selalu Ibu. Salam sehat, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.